tuh udah 40 tahun kali, lebih ya, 40, 50 tahun, 40 tahun. Bahkan kenal dari orang tuanya. Tapi terakhir ketemu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, berbeda. Berbeda. Itu iya, berbeda, kehidupan yang berubah itu semuanya karena Tuhan. Dan setiap kali ketemu dengan Pak Chandra, pasti kita dimotivasi. Ini motivator yang tangguh. Itu membuat kita merasa dibangun, kita mencari Tuhan. Luar biasa, kepribadian yang beda, luar biasa. Ya. Jumpa kembali teman-teman di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan Tuhan dapat bentuk kita dengan berdiam diri dan tinggal tenang di dalam Tuhan, gitu, di dalam Dia. Jadi mungkin kalau dengan pola pikir rasio agak aneh kalian, kok bisa-bisanya Tuhan kok bisa membentuk kita, walaupun kitanya dalam kondisi diam. Nah, maksud cerita ini demikian teman-teman. Bisa belasan tahun Tuhan biarkan kita berdiam diri dari aktivitas duniawi, di mana Tuhan arahkan kita lebih pada hal-hal rohani yang sangat sibuk dan memakan waktu. Jadi activity rohani itu jangan dibayangkan seperti kita menjadi santai atau bagaimana gitu. Activity rohani itu bisa juga jadi akan sangat sibuk sekali gitu. Jadi salah besar apabila ada teman yang mengatakan bahwa activity rohani itu santai gitu, orang hidup yang santai. Berarti kesannya kalau nanti udah tua baru orang mencari Tuhan karena kondisi santai. Tapi dalam prakteknya ternyata tidak gitu. Mencari rohani dari muda pun sibuknya udah gak kira-kira gitu. Activity rohani sangat sulit dapat terlihat oleh orang pada umumnya, bahkan oleh pasangan hidup sekalipun. Aktivitas rohani yang benar akan selalu mengaitkan perintah dan peraturan Tuhan dalam firman-Nya untuk semua aktivitas keseharian hidup kita. Jadi activity rohani itu bukan berarti jadi berdiam diri hanya membaca berdoa, bukan seperti itu. Activity rohani itu berarti kan bagaimana menerapkan firman-firman di dalam kehidupan seharian kita gitu. Jadi sangat sibuk akhirnya. Jadi bagaimana keseharian kita mesti belajar mengenal, mengerti akan firman Tuhan. Di lain sisi, bagaimana kita coba mempraktekkan pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi akan lebih sibuk dibanding orang duniawi pada umumnya, karena kita kalau bicara rohani kan berarti kan ada dua, bagaimana caranya kita hidup seperti orang dunia gitu kan. Meskipun tidak persis seperti orang dunia, tapi kita juga melakukan seperti orang rohani gitu. Nah, adapun orang dunia kan beda. Kalau orang dunia kan cuma satu paham aja bagaimana melakukan secara duniawi, selesai gitu. Nah, rohaninya cuman tambah-tambahan aja lah untuk pantas-pantas gitu. Kalau nggak takut jadi omongan orang, mungkinnya seperti itu. Yang menyulitkan, banyak firman yang perintah dan peraturannya berbeda pola dengan kebiasaan dan kelaziman orang-orang awam kebanyakan. Nah, ini firman ini apabila kita geluti lebih dalam, lebih kita mengenali dan mengerti, maka banyak sekali pengenalan, pengertian ini yang akhirnya berdampak kepada pola pikir kita, perasaan kita, dan perbuatan kita. Nah, ini menyimpang dari kebiasaan orang-orang dunia pada umumnya, orang awam pada umumnya gitu. Nah, ini yang jadi kendala juga gitu, kendala juga bagi orang rohani untuk mempraktekkan, melakukan firman Tuhan tersebut gitu. Dari pola hidup keseharian orang yang
aktif dalam rohani sudah beda gitu. Dari mulai start bangun pagi, ya mungkin subuh jam 3 jam 4 pagi, masih pagi-pagi buta, Tuhan bilang ya mencari Tuhan gitu tuh, harus mencari Tuhan. Tidur malamnya sore-sore banget gitu. Jadi jam 9 jam 10 sudah harus tidur, karena kalau bangun jam 3 atau 4, jam 9 atau 10 tidur itu berarti hanya 6 jam gitu. Bukan berarti orang rohani kok males banget ya, masa jam 9 jam 10 udah tidur. Ya benar, waktu tidurnya benar terkesan malas gitu, jam 9 atau jam 10 malam. Tapi bangunnya kan jam 3 jam 4. Beda dengan orang duniawi. Kalau orang duniawi mungkin tidurnya jam 11 jam 12, tapi bangunnya kan jam berapa gitu. Mungkin bisa jam 7, mungkin jam 8 kali. Nah, jumlah jam tidurnya rata-rata orang rohani itu, orang yang sudah terlibat dalam aktiviti rohani, paling 5-6 jam gitu. 6 jam juga jarang gitu, dapat bonus kalau bisa 6 jam. Kalau orang duniawi kan rasanya 6, 7 sampai 8 jam itu kan standar dari kesehatan medis kan seperti itu, harus 8 jam gitu, atau minimal 6 jam. Sedangkan di dalam orang rohani 6 jam itu lebih ke arah maksimal, bukan minimal. Maksimal itu 6 jam gitu tuh. Udah paling pol segitu. Bisa kurang gitu, kurang dari 6 jam. Nah, ini yang dilakukan orang rohani itu seperti itu. Bagaimana kita mau bicara orang rohani itu lebih malas daripada orang duniawi? Mungkin yang disebut orang duniawi nyebut orang itu rohani, ya berarti rohaninya yang masih bukan rohani yang benar gitu. Rohani yang cuman memang malas gitu, tidak mau mengerjakan seperti orang dunia pada umumnya. Nah, itu orang-orang yang seperti itu, orang yang mau mengaku rohani tapi hidupnya seperti yang orang dunia duga, malas gitu. Ya itu sih lebih cilaka lagi gitu. Jadi nggak panas, nggak dingin kan ke urusan Tuhannya. Mungkin dosanya lebih banyak daripada orang dunia yang memang benar-benar belum mengenal Tuhan gitu. Kalau belum mengenal Tuhan kan bagaimana kita mau nyebut dosa atau nggak dosa? Mereka belum mengerti kok apa yang Tuhan larang gitu, apa yang Tuhan izinkan. Orang dunia tidak mengerti itu, otomatis kan harusnya pengadilannya harus lebih adil dibanding orang yang mengerti gitu tapi tidak mampu melakukan firman Tuhan. Ini kan lebih bahaya. Jadi kalau anget-anget kuku begitu, suam-suam kuku itu rasanya jangan cari Tuhan dulu deh, percuma gitu. Nanti akhirnya jadi malah lebih berdosa daripada orang dunia pada umumnya gitu. Dari pola kerja keseharian, orang rohani aktif dalam usaha dan kerja itu juga berbeda gitu. Dalam keseharian aktivitas orang rohani gitu yang terkait dengan usaha atau kerja juga berbeda dengan orang awam, orang kebanyakan gitu, orang umum kebanyakan. Biasanya kesannya kalau urusan dunia itu mereka lebih tenang, lebih stabil gitu. Jadi dia nggak terlalu harus gerasang-gerusu, nggak terlihat seperti itu, karena memang target orang rohani bukan duniawi gitu. Jadi dia lebih ngerasa tenang dan stabil aja gitu. Apa yang Tuhan suruh ya lakukan, nggak Tuhan suruh ya dia tidak lakukan. Kedua, tidak terlihat ambisi lagi. Jadi bukannya targetnya itu bagaimana nomor satu adalah mencari kesuksesan duniawi. Orang rohani itu bukan seperti itu gitu. Jadi ya targetnya udah berbeda. Targetnya itu bukan kesuksesan duniawi, bonusnya kesuksesan duniawi, bonusnya gitu. Tapi targetnya itu kan bagaimana melakukan firman Tuhan, bagaimana lebih banyak mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, sehingga banyak sekali yang bisa ditargetkan untuk dilakukan gitu. Nah, target orang rohani itu seperti itu, bukan ambisi duniawi gitu. Udah berbeda. Jadi ada target yang memang sasarannya sudah bicara akhirat yang kekal gitu. Nah, semua solusi dan keputusan orang yang rohani selalu dikaitkan dengan firman. Jadi segala macam yang dia lakukan, yang mereka lakukan, kalau orang rohani itu akan di-cross dengan firman gitu. Baik yang mungkin secara nggak sadar atau sadar dia sudah kuasai firman itu sehingga di-cross dengan apa yang akan dilakukan gitu oleh si pengusaha atau pekerja ini, atau bisa juga kalau memang belum mengenal ada firman-nya, maka rencana itu akan dibawa di dalam doa dia menanyakan ke Tuhan, ini apa match nggak gitu dengan firman Tuhan gitu.
atau mungkin ada rema khusus Tuhan berikan kepada mereka untuk bisa menentukan rencana ini tepat atau tidak tepat sesuai Tuhan gitu. Jadi apapun juga sama orang rohani akan dibawa gitu. Jadi baik rencana, baik aktiviti operasional, semua akan dikaitkan dengan firman Tuhan dan roh Tuhan gitu. Nah, berdiam diri dan tinggal tenang di dalam Tuhan adalah hidup dengan mengaitkan firman dan iman Tuhan gitu. Jadi jangan dibayangin berdiam diri itu kalau firman katakan mencari solusi permasalahan itu ada, harus berdiam diri dan tinggal dalam tenang. Ya bukan maksudnya berdiam diri dan tinggal tenang versinya dari kejiwaan orang tersebut ya, maksudnya jadi pikirannya, perasaannya, yang masalah-masalah dibuangin semua supaya itu nanti akhirnya tidak jauh-jauh seperti apa? Mencari ketenangan dengan narkoba gitu, dengan mabok-mabokan minuman keras. Itu kan solusi sesaat gitu. Jadi Tuhan kan tidak mau seperti itu. Tuhan itu mau kita berdiam diri dan tenang itu untuk mencari pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan, di mana ini nanti ujungnya itu jadi benar-benar damai sejahtera gitu, bukan seperti dampak dari narkoba atau minuman keras itu gitu. Nah, activity yang terkait dengan berdiam diri dan tinggal tenang itu ya semua untuk seluruh bagian dari unsur kita gitu, unsur kita secara rohani kan ada 3 gitu, ada tubuh, jiwa, sama roh. Mungkin kalau bicara dari sisi medis yang lebih dikenal mungkin cuma 2 gitu kan, dari sisi tubuh dan jiwa. Tapi kalau bicara dari sisi rohani kan ada tambahan roh gitu. Jadi dari sisi tubuhnya iya, dari sisi jiwanya iya, dari sisi rohnya iya gitu. Nah, kesulitannya pasti lebih sulit orang rohani karena harus ada 3 kan. Kalau orang duniawi pada umumnya kan 2, tubuh jiwa aja. Sedangkan rohani itu kan harus 3, tubuh jiwa dan roh. Nah, kalau cerita kesulitannya pasti lebih sulit gitu. Tapi kalau bicara hasil kerjanya, hasil dari hidupnya, harusnya orang rohani lebih maksimal daripada orang duniawi. Sama aja kalau ibaratnya motor atau mobil gitu. Ya kalau misalnya silinder penggeraknya itu ada 2 gitu, cuma tubuh dan jiwa, sedangkan dari sisi rohani 3, ada tubuh, jiwa, roh. Ya harusnya kecepatannya, kestabilannya, segala macam itu yang 3 ini lebih menang gitu, harus lebih menang. Nah, cuman banyak orang awam yang belum mengenal gitu apa sih fungsinya roh gitu untuk bisa itu gitu, untuk lebih maksimal daripada orang dunia pada umumnya. Ya nanti kita kalau sempat kita coba sharingkan di episode khusus kali ya untuk urusan roh ini apa gitu. Tapi kalau dalam hal yang saya pagi ini kupas bagaimana Tuhan kasih solusi kita harus berdiam diri dan tinggal tenang, itu maksud saya berkaitan semua dengan unsur tubuh, jiwa, roh kita. Tubuh berarti seperti tidur, harus diatur bagaimana, sport, olahraganya, seksnya kita juga, kulinernya kita juga gitu. Itu kan semua berkaitan dengan tubuh gitu. Dan juga jiwa, misalnya pikiran perasaan yang berkaitan pikiran perasaan mungkin dengan hobi, mungkin dengan refreshing, mungkin dengan aktiviti sosial gitu. Ya seperti itu gitu. Jiwa itu seperti dan lain-lain gitu. Nah, roh juga sama. Roh itu kan kadang-kadang nggak nampak. Misalnya subuh-subuh kita berdoa, kita baca firman, kita dengar khotbah, kita sharing gitu. Ya itu activity roh gitu. Jadi maksudnya kembali lagi, kalau Tuhan dapat bentuk kita dengan berdiam diri dan tinggal tenang dalam Dia, itu maksudnya seperti itu loh. Jadi bukan berarti berdiam diri dan tinggal tenang secara jiwa seperti orang narkoba atau orang kecanduan minuman keras gitu, ya seperti itu. Jadi berdiam diri dan tinggal tenangnya dalam kondisi berhalusinasi sendiri di kisaran jiwa saja gitu loh. Jadi tubuhnya rusak, rohnya juga nggak dapat. Mudah-mudahan penjelasan berdiam diri dan tinggal tenang antara yang palsu, maksudnya yang mencari kompensasi kejiwaan, yang tadi dikatakan bisa merokok juga mungkin bisa gitu, bisa juga minuman keras bisa juga narkoba bisa gitu. Nah ini kan semua gitu. Jadi berdiam diri dan tinggal tenang yang sembuh gitu. Tapi kalau yang tidak sembuh kan ya bagaimana kita masuk ke dalam firman Tuhan,
pengenalan dan pengertian firman Tuhan akan tubuh harus apa, jiwa harus apa, roh harus apa. Mudah-mudahan apabila kita mampu bisa berdiam diri dan tinggal tenang dalam tubuh jiwa roh, maka permasalahan kita akan berlalu gitu, dan kita akan mendapatkan damai sejahtera yang dari Tuhan, dan kita akan masuk dalam keselamatan akhirat di dalam surga. Jadi ini yang saya sharingkan pagi ini, mudah-mudahan bisa ditangkap, dan apabila memang dinilai berguna, coba sebarkan ke yang teman-teman lain juga. Oke, see you, bye bye. One minute to better life. Bagi orang yang andalkan Tuhan dalam keseharian hidupnya, maka Tuhan akan memegang dan menolong serta menebus gitu permasalahan kita. Oke?